Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bersama dengan ibunda kita, Ibunda Hajar Rukmini Amar dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, yang dimana kita akan kembali membahas tentang sebuah kajian. Pada pekan-pekan lalu kita telah membahas tentang keutamaan dan definisi dari sebuah takwa, dan pada minggu lalu kita telah membahas bersama tentang fungsi dan tujuan dari puasa. Pada edisi yang sama dalam kajian Ramadan, kita akan membahas tentang pengekangan diri, sifat-sifat yang dipengaruhi oleh setan. Langsung saja kita sapa bersama ibunda kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai puasa kesekian lancar Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ibu, kembali ke topik pembahasan yang dimana minggu lalu kita telah membahas tentang puasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembelengguan diri. Itu apa saja Ibu, kalau boleh kami tahu, yang harus dibelenggu dalam puasa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kajian kali ini mari kita membahas tentang dhabtun nafas, pengekangan diri. Jadi yang harus dikekang itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah nafsu, perut, dan fardi ya. Jadi artinya dari makan dan hubungan seksual, sehingga kita bisa melihat pada pesan Luqmanul Hakim pada putranya, wahai anakku, apabila perut besarmu terlalu penuh, maka pikiranmu ya menjadi beku. Hikmah akan membisu dan anggota badan akan malas mengerjakan ibadah. Jadi Luqmanul Hakim ya ketika mendidik anaknya bagaimana melatih untuk tidak terlalu banyak berlebihan di dalam hal makan. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan. Yang dikekang itu bagaimana kita memelihara lisan kita itu, lidah kita itu untuk berbicara tentang kebenaran. Jadi hindari yang namanya penyakit-penyakit lisan. Mungkin satu ketika kita kaji juga ya. Kemudian yang ketiga, kita mengekang dari sifat-sifat yang dapat diperalat oleh setan. Nah, kajian kita kali ini fokus kepada poin ketiga, yaitu nafsu ya, sifat yang dapat diperalat oleh setan. Jadi kita memekang nafsu ya dari sifat-sifat itu ya. Baik Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh, yang mungkin hal kecil perlu kita ketahui Ibu, setan itu sendiri itu makhluk atau sifat Ibu, kalau dalam pengertian Al-Quran? Jadi ada 2 istilah ya. Ada 2 istilah di dalam Al-Quran, ada iblis, ada setan ya. Jadi iblis itu dari kata ablasa, artinya putus asa ya, mublisun ya, ambles jadi putus asa. Kemudian syaitan itu dari kata syatona, mempengaruhi, jadi ngajak-ngajak. Jadi kalau iblis itu kepribadian ya, diri kepribadian, tapi ketika kepribadian yang tidak bagus itu kemudian dia mempengaruhi orang lain. Contoh, orang ketika putus asa ya, anak muda, kemudian mabuk dia. Kemudian setelah itu iblis namanya, iblis. Namun ketika dia ngajak-ngajak yang lain, nah itu setan. Ya, jadi makhluknya siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ini yang sifat yang masuk, sifat setan yang masuk ke manusia itu yang lebih sulit.
Ya, lebih sulit cara menghilangkan, ya, cara menghilangkan. Nah, untuk itulah maka kita perlu lebih waspada untuk memahami bahwa itu sifat, ya. Sifat, karena itu bukan makhluk, maka kita hati-hati jangan sampai sifat itu masuk pada diri kita sebagai manusia yang dikasih oleh Allah akal, ya, dikasih untuk berpikir, dikasih Allah oleh Allah itu potensi-potensi fitrahnya, itu yang perlu dikembangkan, ya. Jadi iblis sama setan itu satu rangkaian, satu paket ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, yang perlu kami tanyakan lagi, cara setan atau ciri-ciri dari setan itu sendiri Ibu ketika menipu daya atau mempengaruhi sifat manusia itu apa saja Ibu kalau dalam Al-Quran? Iya, ada ciri, ada cara. Ya, jadi ciri-ciri itu kan kepribadian daripada yang perlu kita waspadai. Yang pertama, membisik-bisikkan perkataan indah yang begitu menarik untuk memperdaya manusia. Ini pada potongan ayat di surat Al-An'am, ya, ayat 130, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi ghurur, kalau orang Jawa bilang goro. Jadi kata-kata yang banyak sekali tipuannya. Jadi tidak ada yang, nggak ada kejujuran lah di situ. Ya. Kemudian yang kedua, cirinya suka membujuk manusia untuk berbuat maksiat. Jadi ini yang perlu diwaspadai, bahwa tahu bahwa larangan Allah itu yang mana, perintah Allah itu yang mana, sehingga kita bisa memiliki filter gitu ya untuk wah ini kok sudah muncul gangguan setan. Kemudian berusaha mencegah orang lain berjalan di jalan Allah. Di surat Al-A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, jadi ketika ada dialog sudah diusirlah oleh Allah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, jadi ngancam. Maka sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi kalau ada orang ngancaman, ya, karena tersakiti kemudian ngancam, lah itulah berarti dia sudah memberikan pintu masuk, ya, pada sifat setan itu. Kemudian berusaha menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Inna syaitana yanzahu bainahum, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ya, jadi di mana-mana. Jadi bukan membuat orang bersatu, tapi membuat supaya orang berselisih, ya. Nah, ini sering kita jumpai di dalam komunitas, ya. Komunitas itu orang yang kadang punya kepentingan jadi puas kalau dia sudah memutuskan hubungan satu dengan yang lain, ya. Pencegah dari mengingat Allah. Jadi mau ngajak sholat tuh sekarang, ya Allah di masjid, ya Allahu Akbar, kemudian orang sudah tidak tahu diri, kalau ditanya dia umat Islam, nyalakan mercon. Akhirnya apa? Kita yang sholat enggak khusyuk. Kaget. Ya, itu salah satunya. Tidak khusyuk. Kenapa? Ya Allah, itu kok orang enggak ngerti kalau kita lagi sholat itu, ya. Ya, itu tadi ciri. Kemudian cara setan menyesatkan manusia di dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dan dari kanan, dari kiri. Ya, jadi kalau mereka berupaya seperti itu, engkau tidak akan mendapati mereka itu bersyukur. Jadi setan itu bilang sama Allah, saya akan menggoda mereka dan engkau tidak akan mendapati mereka itu tunduk kepada
kepada Allah kalau sudah kena godaan setan. Cara-cara setan masuk pada manusia itu yaitu yang pertama nafsu amarah. Ya, jadi al-ghadabu minasyaiton wasyaitonu minan nar. Kemarahan itu dari setan dan setan itu diciptakan dari api. Ya, jadi makanya dia itu merasa sombong. Ya, kenapa tidak mau menghormati manusia? Khalaqtani min nar. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan manusia kamu ciptakan min tin, dari tanah. Tapi setan itu lupa. Ya, kalau tanah itu bisa mematikan api. Jadi sikap merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, itu bagian daripada cara setan masuk pada diri kita manusia, ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kemudian setan menjerumuskan manusia ya melalui nafsu syahwatnya. Jadi keinginan yang berkaitan dengan syahwat itu perbuatan keji, ya, seperti zina, seperti melakukan hal-hal yang tidak memberikan haknya kepada orang lain, ya. Kemudian juga setan itu menjerumuskan manusia dengan sifat hasad dan rakus. Hasad itu dengki. Kalau rakus itu dia tahu ini, ya, bagaimana kera gitu, ya. Ya, kan ada kesamaan. Ya, jadi kera itu kalau makan kerupuk misalnya, di mulut itu penuh, tangannya megang, kemudian kakinya juga berupaya untuk seperti itu. Ya, jadi ini yang perlu diwaspadai. Kemudian bagaimana caranya lagi? Tergesa-gesa. Ya, jadi kalau kita lihat pesan Rasulullah, al-ajalatu minasyaitani wa ta'ani minallah. Tergesa-gesa itu dari setan dan sifat tenang itu datang dari Allah. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak serantanan. Jadi melakukan sesuatu pokoknya cepat selesai, tapi tidak pernah ada perencanaan sebelumnya. Pokoknya cepat selesai. Nah, jadi sifat tergesa-gesa itu juga bagian daripada cara setan menyesatkan kita manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian menyesal. Ya, jadi gerusa-gerusu, ya. Jadi akhirnya menyesal, ya. Kemudian senang dengan berhias, ya, ada berhias diri, berhias rumah. Bukan kita nggak boleh berhias itu, ya, artinya terus kemudian fokus, ya, dengan saya sebagai perempuan, ya Allah, hikmah dari corona itu luar biasa, ya. Walaupun punya baju yang macam-macam dengan setelan tas macam-macam, terus mau dipakai kemana gitu, ternyata ini semuanya tidak ada manfaatnya, mau diberikan ke orang-orang juga jarang keluar rumah gitu, ya. Jadi ternyata itu banyak sekali hikmah kalau kita ambil pelajaran di situ, sehingga jadi mau mau hari raya ini kodenya harus ganti, ininya harus ganti. Kenapa ada tamu? Sekarang kan kita disuruh betul-betul menyiapkan bagaimana ibadah itu dengan khusyuk. Jadi kalau biasanya 10 terakhir itu sibuk dengan mempersiapkan bagaimana berhias di hari raya, itu tidak dilarang, tapi kadang-kadang terus melupakan ibadahnya. Jadi makanya kan di masjid itu, ya, biasanya kalau sudah 10 terakhir, ya, tinggal yang betul-betul masuk babak final itu. Ya, jadi nampaknya ini yang diingatkan oleh Allah. Kemudian kikir, ya, merasa takut miskin. Ya, jadi untuk itulah maka sifat kikir itu, ya, itu memang bagian daripada cara setan ngiming-ngiming pada surat Al-Ain, ya, ayat 8 sampai ayat 11. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang kikir yang merasa diri cukup dan mendustakan balasan amal yang baik, maka akan kami sediakan jalan yang sulit.
ya jalan yang sukar ya. Jadi ya ini yang diingatkan. Kemudian sifat dendam dan permusuhan. Jadi cara setan itu yang mengajak dendam. Akhirnya kalau sudah dendam, sudah tidak ada kata maaf, kemudian suka ngungkit-ngungkit apa yang telah dilakukan sebelumnya, ngungkit-ngungkit pemberiannya. Ya, ini mohon maaf, ini kita manusia, terutama kita perempuan, itu memang godaannya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan an-nisa habailus syaitan. Perempuan itu mudah sekali menjadi jejaring setan, bersinergi dengan setan itu sangat punya peluang rentan. Ya, jadi karena dengan lemahnya lemahnya sifat-sifat yang dimiliki, ya bukan, kalau fisiknya banyak sih yang kuat, namun lemahnya iman itulah yang gampang kegoda setan ya. Sehingga maka Rasulullah menganjurkan kepada kita para perempuan untuk ya ma'syaran nisa tasaddaqna, perbanyak sedekah. Artinya sedekah itu bukan hanya sedekah uang, artinya kita melakukan hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Jadi kurangi hal-hal yang akan mengarah kepada lawa. Ya, lawa itu melakukan perbuatan yang tidak banyak manfaatnya. Ya, ini banyak sekali itu sekarang kalau kita sudah di WA, makanya di acara rapat-rapat bagaimana ringkas padat ya. Itu salah satu yang perlu direncanakan. Soalnya kalau sudah ini lupa, kadang-kadang sholatnya jadi tidak khusyuk ya. Kemudian berbuat yang biasanya dilakukan itu jadi terhalangi ya. Jadi ini beberapa kalau berprasangka yang jelek itu ya memang salah satu cara ya. Jadi selalu yang dikembangkan adalah suudon. Kalau dinasehati katanya dimarahi gitu ya. Anak-anak sekarang itu kan saya dimarahi oleh guru. Jadi padahal itu isinya nasihat, tapi kesannya dimarahi. Beda penafsiran. Ya, jadi ini antara bagaimana ciri-cirinya. Jadi merasa lebih baik, kemudian ngancam, kemudian menentang, ya, kemudian mengajak selalu bermusuhan di mana-mana, bukan menciptakan perdamaian, tapi selalu menciptakan permusuhan. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah sudah banyak sekian yang kita dapat dari pembahasan tentang ciri, cara, dan seputar hal yang mengekang pada diri kita di saat puasa. Yang pernah kita dengar Ibu, bila mana di bulan suci Ramadan para setan-setan ini dimasukkan perangkap dan dibelenggu. Itu kabar dulu yang pernah kami dengarkan. Untuk kejelasannya menurut Al-Quran mungkin sebagai pesan sebelum penutup Ibu bisa sampaikan, monggo. Iya. Jadi yang setan-setan itu dibelenggu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita terus maksimal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ditingkatkan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kitalah yang membelenggu, tidak memberikan peluang setan itu masuk. Sehingga kalau kita taat, kemudian kita ingat astagfirullahaladzim, saya kenapa ya kok masih ngungkit-ngungkit sesuatu yang sudah masa lalu, kok berarti kan saya masih punya dendam kan gitu. Ya harusnya begitu. Jadi yang membelenggu itu sebenarnya diri kita. Dan kalau kita beriman bertakwa, Allah berjanji pada Quran surat Al-Baqarah 102, Allah tidak akan mengizinkan. Ya. Rasulullah secara praktis menjadi amalan, yaitu mengajarkan kepada kita ketika sudah gangguan masuk segera jangan istighfar dulu, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita usir setan itu berapa kali sampai kita merasakan bahwa itu sudah mulai reda. Kalau kamu lagi marah maka berwudulah, kemudian kalau berdiri duduklah kan gitu. Dengan wudu itu jadi salah satunya, apalagi diteruskan dengan sholat 2 rakaat minta ampun kepada Allah. Kemudian ada zikir-zikir, banyak istighfar, disuruh membaca Al-Quran,
Al-Baqarah 1 sampai 5, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surat Al-Hasr. Nah, kemudian 3 ayat terakhir dari Al-Quran sebagai penutup, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini upaya-upaya, belum ada lagi zikir pagi dan sore yang harus kita amalkan. Masuk pasar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Buka WA, mungkin ada iklan-iklan, aduh ini kok bagus, segera ta'awud. Ini salah satu yang kadang-kadang kemudian kita melupakan, akhirnya sampai harusnya tidak hutang, kita jadi hutang karena menuruti keinginan yang itu tidak harusnya kita lakukan sebagai manusia. Dengan kita diberinya oleh akal oleh Allah, maka kita gunakan untuk berpikir yang selalu menimbang-nimbang di dalam diri kita itu, mana yang malaikat, mana yang setan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian yang telah dibahas bersama dengan ibunda kita. Semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Bila mana dari awal hingga akhir kami ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.